Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Agustina dari kelas 2023C. Baiklah, pada mata kuliah teori sastra kali ini saya akan menjelaskan teori semiotika. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tersebut. Pengertian semiotika. Apabila dibahas secara etimologis, kata semiotik ini berasal dari bahasa Yunani, yakni seomen, yang berarti tanda. Sementara itu, kata semiotika juga dapat merupakan penurunan kata bahasa Inggris yakni semiotics. Nama lain dari semiotika adalah semiologi. Kemudian apabila dikaji secara terminologi, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tanda. Tanda itu sendiri dianggap sebagai suatu dasar konvensi sosial dan memiliki suatu makna tertentu. Menurut Tirna Buko, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda supaya dapat mengetahui bagaimana tanda tersebut berfungsi dan menghasilkan suatu makna. Sementara itu, menurut Kristomi dan Yuwono berpendapat bahwa semiotika adalah studi tentang tanda-tanda, fungsi tanda, dan produksi tanda. Nah, konsep dasar dalam semiotika pada dasarnya, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dari tanda dengan menyertakan adanya mitos dan metafora yang bersangkutan dengan tanda tersebut. Konsep-konsep dasar dari semiotika yang dicetuskan oleh Ferdinand de Saussure ini meliputi tanda, simbol, kode, maka, mitos, dan metafora. Ada juga tanda-tanda yang berupa gambar, misalnya ikon, indeks, dan simbol. Berikut penjabaran hubungannya. Yang pertama, ikon, tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya. Keberadaan ikon biasanya mirip dengan sesuatu hal yang dimaksudkan. Misalnya, gambar toilet di suatu gedung atau pom bensin. Berarti di situ adalah tempat toilet. Nah, yang kedua, indeks. Tanda yang memiliki sebab akibat dengan apa yang diwakilinya. Misalnya, di stiker paket kardus terdapat gambar gelas pecah. Nah, itu berarti apabila paket tersebut dibanting, maka pecah sama halnya gelas tersebut. Contoh lain adalah di sebuah tempat wisata terdapat tanda berupa jejak kaki, yang berarti di situ tempat titik fotonya. Terus yang ketiga, simbol, tanda yang didasarkan pada konvensi, peraturan, atau perjanjian atas kesepakatan bersama. Simbol ini hanya dapat dipahami artinya apabila seseorang tersebut memang sudah mengerti kesepakatan bersama yang ada. Misalnya tanda hati berwarna merah muda, itu diartikan sebagai cinta, yang mana semua orang tanpa sadar telah menyepakati simbol dan arti dari hal tersebut. Nah, pada teori semiotika ini, saya mengambil contoh puisi karangan Bunga, karya Taufik Ismail. Baiklah, saya akan menganalisis tanda-tanda semiotika dalam puisi karangan Bunga. Yang pertama ada ikon. Ikon pada puisi karangan Bunga yaitu pita hitam sebagai pertanda yang menunjukkan makna rasa sedih dan berduka atas kehilangan seseorang. Yang kedua ada indeks.
Indeks pada puisi karangan Bunga yaitu akibat penembakan yang berujung pada kematian itu, sebab itulah kami ikut berduka. Yang ketiga ada simbol. Simbol pada puisi karangan Bunga yaitu ketiga anak kecil membawa karangan bunga untuk menunjukkan rasa solidaritas, empati, dan membalas kebaikan.